Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, rekan-rekan jamaah umrah Al-Fatonah Pesona yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir di majelis ini. Janji Allah bagi orang-orang yang mau hadir di majelis ta'lim sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang mau melangkahkan, meluangkan waktunya, langkah kakinya, niatnya untuk mendatangi majelis ilmu. Jadi datang ke majelis ilmu aja Bapak Ibu dengan niat yang jelas karena Allah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Kenapa? Karena untuk menuju akhirat juga butuh ilmu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridu dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menghendaki dunia, maka baginya wajib punya ilmu. Coba bapak-bapak nggak punya ilmu, nggak bakalan bisa kerja Pak di tempat-tempat bonafit Pak. Paling kerjanya sekedar acak-acakan. Wajib dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat, sama dia juga wajib dengan ilmu. Wa man aradad dunya wal akhirah, dan siapa yang menginginkan kehidupan dunia akhirat, fa'alaihi bil ilm. Wajib baginya ilmu. Ilmu dunia silahkan kita hidup di dunia. Ilmu akhirat tentu saja ilmu agama, di mana membimbing kita menuju surganya Allah. Kedua-duanya penting, tapi kalau ditanya mana yang lebih penting Bapak Ibu? Ilmu untuk menuju akhirat atau dunia? Akhirat itu yang lebih utama. Tetapi Allah tidak paksa kita harus akhirat terus, tidak. Kita hidup di dunia. Yang terpenting milikilah ilmu untuk bekal kita kehidupan abadi. Kenapa? Karena semua apa yang kita lakukan itu dimintai tanggung jawab Pak. Di surat Al-Isra, surat 17 ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal fuada, hati nurani kamu, wal basara, dan penglihatan kamu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya dimintai tanggung jawab. Pendengaran, penglihatan, akal fikiran, hati nurani dimintai tanggung jawab. Saya buatkan ilustrasi sederhana Pak. Kita pernah sekolah Pak, SMP, SMA, biasanya tingkat-tingkat SMP, SMA nih. Kalau lagi ulangan, nggak bisa jawab, soalnya pilihannya multiple choice, A, B, C, D. Jawabannya gimana Pak? A, B, atau C, atau D Pak? Wah, tuh ngitung kancing kata. Kenapa bapak-bapak ngitung kancing coba? Nggak tahu jawabannya. Waduh, ragu-ragu, tanya sana A, tanya sini B, tanya sini C. Wah, ngitung kancing beneran. Orang yang punya ilmu perlu tanya-tanya enggak Pak? Enggak. Dia bertanya dan sudah tahu jawabannya insya Allah. Maka pasti, maaf bapak-bapak, lihat orang sholat di sini macam-macam enggak gerakannya? Macam-macam enggak cara sholatnya? Subhanallah, umroh aja macam-macam apa enggak doanya. Tanpa ilmu kita bingung Pak. Itulah pentingnya ilmu. Sampai Allah menjanjikan tadi melalui Rasulnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hukumnya mencari ilmu? Wajib. Berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi dari Abu Hurairah, utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Mencari ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim laki-laki dan perempuan. Adapun hadis yang bunyinya utslubul ilmi walau bisin, carilah ilmu meskipun ke negeri Cina, itu nggak ada dalilnya, Pak. Mau nyari ilmu apa ke negeri Cina, Pak? Negerinya orang kafir, negerinya orang komunis, negerinya orang halal semuanya, yang haram jadi halal, mau nyari ilmu apaan ke sana? Nggak ada, itu tidak ada dalilnya, Pak. Mungkar hadisnya. Cuman memang banyak digembar-gemborkan. Makanya orang Indonesia sekarang lagi jatuh cinta banget sama orang Cina. Nggak tahu kenapa. Baik, kita nggak usah ngomongin politik. Saya kembali kepada ilmu sebelum saya lanjutkan tadi kajian kita hari kemarin, sore kemarin. Satu ayat terakhir tentang pentingnya dan perintah cari ilmu. Allah firmankan di surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 11. Panggilan ini Allah khususkan hanya untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Apa sih yang dimaksud majelis? Majelis itu, Pak, kata benda. Kata dasarnya adalah jalasa. Jalasa itu duduk. Yajlisu, mereka yang duduk. Tajlis, kalian sedang duduk. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada kata kerja, kata sifat, dirubah menjadi kata benda, ditambahin huruf mim di depan. Kita agamanya apa, Pak? Islam. Sifatnya adalah Islam, tunduk. Orangnya disebut Muslim. Berarti Muslim itu orang Islam. Akidah kita, kepercayaan kita, iman. Orangnya disebut mukmin. Orang yang pendusta sifatnya nifak. Orangnya disebut munafik. Takwa itu sifatnya ketaatan, orangnya disebut muttaqin. Kita sedang berada di mana di sini, Pak? Majelis. Apa itu majelis? Tempat duduk. Jalasa duduk, majelis tempat. Ini kita di musola, di karpet, tempat duduk kita. Kalau resminya di sekolah-sekolah, inilah majelis. Ngapain kita sedang apa? Ta'alim, ta'allum, mencari ilmu. Jadi majelis ta'lim itu apa? Tempat duduk orang-orang yang mencari. Makanya jangan bengong. Banyak orang majelis taklim cuma bengong, ngopi, ngerokok, dongeng, nggak ngerti apa-apa, Pak. Seperti itu. Nah, inilah. Maka wajib di sana kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Lapangkan waktumu, lapangkan pikiranmu, lapangkan tenagamu, lapangkan sebagian. Nanti Allah senantiasa memberikan kelapangan kepada kamu. Syarat utamanya, Pak, orang kalau sudah ngaji dapat ilmu, diperintah oleh Allah, wa idza qilan syuzu, dan apabila dikatakan ansyuzu. Kalau lihat Al-Quran itu biasanya ansyuzu terjemahnya berdiri. Sebetulnya kalau berdiri, bahasa tepatnya dalam bahasa Arab itu adalah aqama. Wa idza qilan qumu, apabila dikatakan qumu, berdiri. Allah tidak menggunakan kata-kata qumu, tapi ansyuz. Apa bedanya? Kalau akumu itu berdiri bubar. Kalau ansyus itu bangkit. Ada makna berikutnya. Berdiri, ilmu yang sudah didapatkan diamalkan. Itulah. Fangsyuzu. Amalkanlah ilmu itu sekampung kita. Apa yang kita telah dapati? Apa jaminan Allah kalau kita mengamalkan ilmu? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum darajat. Orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang beriman di antara kalian yang mau nyari ilmu akan ditinggikan beberapa derajat. Walladzina utul ilma darajatin. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan dari orang yang beriman, derajatnya akan ditinggikan lebih tinggi beberapa derajat. Maka saudara sekalian, orang-orang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu bukan harta melimpah ruah. Itu cuma titipan sementara, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Hakam, Rasul bersabda, "Man yuridillah bi 'abdihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, hamba itu dipandaikan, difaqihkan dalam agama, bukan dibanyakin duit, Pak. Orang yang dimuliakan Allah itu orang yang faqih dalam agama. Maka orang yang faqih dalam agama mau dititipi harta banyak, dititipi harta sedang, dititipi harta sedikit, dititipi pas-pasan, tenang-tenang saja. Karena tujuannya bukan harta, tapi bagaimana bisa membawa dirinya menuju ke surganya Allah.
Wallahu a'lam, inilah sekelumit tentang kewajiban mencari ilmu. Kita lanjutkan kajian kemarin sore. Masih ingat Pak wasiat malaikat Jibril kepada Rasul? Apa yang pertama? Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan, sudah kita bahas. Yang kedua, wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu ingin cintai, sesungguhnya akan berpisah dengan kita. Sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innahu majziyun bihi. Wahai Muhammad, beramallah, berbuatlah apa yang kamu ingin perbuat. Lakukanlah, terserah kamu mau lakukan apa. Tapi semua amal perbuatanmu akan dibalasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, yakin nggak semua perbuatan kita dibalas? Perbuatan yang mana? Seluruhnya, Pak. Baik itu dalam rangka urusan ibadah hablum minallah, rukun Islam yang kita jalankan, yang wajib maupun yang sunnah, ibadah hablum minannas, semuanya. Sampai, Pak, maaf, kaul, satu kata ucapan dibalas, Pak. Nggak akan luput satu pun, satu kata saja. Atau perbuatan sekecilnya sebesar zarrah, itu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan sebesar zarrah keburukan dibalas dengan keburukan. Bukankah Allah sudah firmankan itu? Saya yakin hafal semua ini surat Al-Zalzalah. Nggak mungkin kalau nggak hafal. Surat 99 dari ayat yang ke-6 sampai ayat ke-7 dan ayat ke-8. Bukan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur, dikelompok-kelompokkan, diberbaris, Pak, kelompok ini, kelompok baik, kelompok jahat, semuanya ada. Liyurau a'malahum. Ketika mereka dibangkitkan astatan, berkelompok-berkelompok, akan diperlihatkan amal-amal mereka. Baru di ayat yang ketujuhnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah aja, Pak, kecil sebesar debu, ada dibalas oleh Allah dengan balasan sempurna. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan perbuatan buruk sebesar zarrah diperlihatkan, dibalas. Manusia bisa enak, Pak, tenang, 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 kecil bertumpuk, Pak. Dosa kecil bertumpuk-tumpuk jadi dosa besar. Amal kecil bertumpuk-tumpuk jadi amal besar. Hanya kadang-kadang manusia suka nggak peduli dengan dosa kecil bertumpuk-tumpuk. Terus diulang-diulang tanpa pernah menyadari, ini yang bahaya. Makanya Rasulullah diberi pesan oleh malaikat Jibril, i'mal ma syi'ta fa innahu majziyun bihi. Silahkan kamu beramal, berbuat apapun yang kamu kehendaki, tapi sesungguhnya semua perbuatanmu kamu dibalas. Bapak bekerja, mencari nafkah, ibu di rumah tangga, mengurus rumah tangga, siapapun, dari menit ke menit, bahkan detik ke detik, Pak, satu kata dibalas, tercatat dan dibalas. Dan ayat seperti itu luar biasa banyaknya, puluhan, belasan, bahkan lebih dari 100 ayat kalau kita dikumpulkan dengan makna-makna yang berbeda. Salah satunya, Pak, manusia mengira, namanya urusan ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji. Padahal setiap saat kita berbuat itu bernilai ibadah. Karena Allah perintahkan, ada sebuah ayat yang perintahnya secara umum menyeluruh, Pak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita disuruh berbuat. Suratnya namanya surat At-Taubah, surat 9 ayat 105. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum." Katakanlah, i'malu, beramallah, berbuatlah, bekerjalah. Terjemahannya macam-macam. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, i'malu, bekerjalah. Tapi kalau saya terjemahkan bekerja, biasanya dalam Al-Quran pasti terjemahnya bekerja. Orang kalau dengar kata kerja, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kedengaran kata kerja, otak kita apa pikirannya? Nyari duit. Betul nggak? Sholat bekerja bukan? Bukan. Mana ada orang kerja sholat, ibadah sholat, Pak. Ternyata Allah menggunakan kata-kata i'malu, amal. Apa isi amal itu, Pak? Segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Kedipan mata, amal, Pak. Nih, lisan apa, telinga mendengar, amal, Pak. Ucapan berkata, amal, Pak. Tangan berbuat, itu semuanya amal.
Hanya apakah amal itu akan bernilai ibadah, apakah bernilai muamalah sia-sia, tergantung niatnya. Maka kata Allah, i'malu, lakukanlah, beramallah, terserah Anda mau bekerja apapun. Fasayarallahu amalakum, Allah melihat amalmu. Apa yang kamu kerjakan, halal apa haram, baik atau buruk, kira-kira uangnya itu riba atau bukan, bisnisnya baik apa buruk, cara nyarinya kayak apa, maka tanggung jawab nanti semuanya. Silahkan Anda sholat, Anda puasa, dan seterusnya, beramal, nanti Allah yang akan menilai. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, Rasul akan menjadi saksi atas amal kita nanti di yaumil akhir. Wal mu'minun, orang beriman cuma lihat, oh amalnya, cuma iya orang itu soleh banget, kata manusia, belum tentu hatinya di sisi Allah. Kenapa? Di ujung ayatnya dikatakan, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang zahir dan yang dalam hati, akan memberitakan kepada kamu, membalasi kepada kamu semua yang kamu kerjakan, dibalas dengan sempurna, Pak. Satu kata pun. Allah sebutkan di surat 50, surat Qaf, ayatnya ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satupun dari yang diucapkan oleh manusia kecuali ada pada kita dua malaikat yang raqibun atidun. Kita dulu waktu kecil, malaikat yang jaga kita kanan kiri namanya siapa, Pak? Ini malaikat apa yang kanan? Raqib. Yang kiri siapa yang ngasih nama? Mana dalilnya? Gak ada sama sekali. Raqibun atidun itu bukan nama malaikat. Dua malaikat yang ada di kanan, raqib, itu artinya selalu mengawasi. Raqibun artinya mengawasi. Lihat, melotot CCTV, nggak pernah kedip, Pak. 24 jam. Atid itu artinya siap siaga untuk mencatat, tidak pernah lengah. Yang namanya CCTV, wong kemarin jenderal aja katanya CCTV-nya mati kok. Bisa ngomong begitu, Pak. Apa malaikat pernah kedip, Pak? Subhanallah. Detik per detik tidak ada ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Semua akan ada catatannya, Pak. Tidak luput. Bapak-bapak, ibu-ibu yakin apa yakin? Yakin dan harus. Lalu apa yang akan kita lakukan? Silahkan beramal. Semua dibalas. Ada sebuah nasihat yang sangat indah. Nasihat itu diabadikan oleh Allah di dalam surat namanya surat Luqman. Surat 31, ayatnya ayat yang ke-16. Bagus sekali nasihat ini. Nasihat untuk anak-anak, tapi sesungguhnya untuk diri kita dulu. Kata nasihatnya begini, diabadikan oleh Allah. Ya bunayya, hai anak-anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Sesungguhnya apabila ada perbuatanmu meskipun hanya sebesar habbah min khardal. Habbah itu biji sawi, debu segede pasir yang paling kecil, min khardal, lalu dimasukkan dalam batu, sebuah biji dari sawi, fatakum fi sakhroh, lalu dimasukkan dalam batu, au fis samawat, atau kamu sembunyikan ke langit, au fil ardi, atau kamu sembunyikan di bumi. Bapak ambil debu yang paling kecil nih, Pak, nih, ambil batu, masukin ke dalam batu, Pak. Sudah dimasukin ke dalam batu, dilempar ke langit atau disembunyikan ke bumi, ada yang lihat gak, Pak? Buru-buru kelihatan, Pak. Kita aja mungkin pusing lihat nyarinya. Ya'ti bihallah. Tapi semua perbuatanmu didatangkan oleh Allah. Tercatat dan dimintai pertanggungjawaban. Ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Maka sungguh Allah itu latif, maha lembut, maha halus, khabir, maha menyaksikan. Dari semua perkataan perbuatan tidak ada yang luput. Maka subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, nanti kita akan lihat digambarkan oleh Allah. Biasanya orang berdosa, kalau diingatkan nggak nurut tuh ngomongnya apa, Pak? Dosa-dosa gue ikut campur lu. Ada orang ngomong gitu? Mungkin jangan-jangan kita pernah ngomong begitu. Dosa gue, pernah ya Pak Ina tuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pengakuannya Pak Ina. Jujurnya luar biasa, pernah. Ya Allah, diingatkan dosa malah dosa gue malah marah. Bahkan dengan enak dia berani mengakui dosa. Demi Allah, Pak, sekecil apapun dosa diperlihatkan oleh Allah,
Manusia bisa ketawa berbuat dosa di dunia, tapi nanti di yaumil akhir terbelalak ketakutan melihat dosa-dosanya yang sudah dilupakan. Yang sudah dilupakan. Dan Allah abadikan di surat 18, surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab, kata Allah. Di saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar, semua amal perbuatan itu tercatat dan diletakkan catatannya. Nih catatan kamu. Fatarol mujrimina musyfiqina mimma fi. Maka kamu lihat orang-orang yang berdosa itu lihat catatan amalnya sendiri, Pak, ketakutan, terbelalak lihat catatannya. Lalu dia cuma mengatakan, ya wailata ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu mimma amilu hadiran wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu. Aduhai celaka kitab catatan, apakah ini dosa-dosaku yang kecil yang gede nongol semua, Pak? Di dunia nggak nongol, Pak, diumpetin. Maaf coba, kebanyakan manusia yang pengen dilihat amal baik atau buruk? Baik, Pak. Wah, ditonjol nih gue nih. Giliran amal buruk diimpetin, Allah tongolin semua, Pak. Semuanya hadir dalam kitab catatan. Wa wajadu mimma amilu hadiran. Kamu dapati semua perbuatanmu dihadirkan oleh Allah sekecil apapun. Maka ada orang yang dihisab sampai ratusan tahun baru selesai hisabnya, Pak. Ia kalau selamat ke surga bisa jadi terjerumus ke neraka lebih dulu. Kenapa? Karena amal-amal perbuatannya dia tidak peduli. Subhanallah, Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu apa jaminannya orang umrah? Apa jaminannya, Pak? Waftullah, masih ingat saya menyampaikan dulu ketika manasik, tamu Allah ada 3, salah satunya mu'tamar, orang-orang yang berumrah. Ketika dia umrahnya makbul, roja'a kayauma waladathu umuhu, nanti balik lagi ke tanah air seperti kamu baru dilahirkan oleh ibumu. Apa artinya, Bapak Ibu? Subhanallah, tanpa dosa. Maka Pak, mumpung masih ada kesempatan nih Pak nih, selama kita di Masjidil Haram ini, banyak-banyak mohon ampun. Di samping kita minta, kan jaminan Allah apa? Waftullah terhadap tamu-tamu Allah. Iyas'aluni fa'u'tiyahu, jika kalian minta kepadaku, aku beri permintaannya. Wa iyada'uni astajibu lahu, jika kamu berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Wa iyastaghfiruni aghfiru lahu, siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Pak, jangan banyak, jangan pelit minta ampun, istighfar. Banyak-banyak istighfar, Pak. Allah ampuni. Balik ke tanah air seperti apa tadi, Pak? Kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita udah tua-tua, Pak. Maksudnya dosanya habis. Allah, ini jaminan loh, Pak. Allah yang memberikan jaminan. Semua dosa diampunkan. Asal kita mau bertobat sungguh-sungguh, jangan kita ulangi lagi. Hayo, ini menjadi amal kebaikan, menghantarkan ampunan dari Allah. Sekarang sampai tanah air nanti, mari kita rajut iman kita, kita kokohkan. Amal kita perbaiki. Ingat, amalmu dibalas oleh Allah. Ini dia, Pak. Sekecil apapun tidak ada yang luput. Makanya pentingnya kita punya iman. Supaya apa? Iman itu nih Pak, yang ada dalam hati, yang senantiasa merasa diawasi Allah, muraqabah karena takut kepada Allah. Maka iman itu ada cabang-cabangnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Al-iman, iman itu, kata Rasulullah, itu terdiri dari bid'un situn wa bid'una sab'una syu'bah. Jumlah iman itu cabangnya kira-kira antara 60 atau 70. Bid'un wa situn atau bid'un wa sab'una syu'bah. Ada sekitar 60 atau 70 cabang iman. Tahukah Bapak Ibu apa cabang iman paling tinggi? Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Itulah miftahul jannah. Tanpa kalimat la ilaha illallah gak ada gunanya kita. Dengan kalimat itu iman yang paling tinggi. Tapi ada konsekuensi setelah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ada wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman yang paling kecil itu ketika seorang hamba menyingkirkan duri atau gangguan dari tengah jalan supaya orang tidak terkena. Itu cabang iman, Pak.
Dan ada lagi cabang iman yang wajib kita miliki. Wal haya'u syu'batu minal iman. Dan malu itu sebagian dari cabang iman. Mari kita bahas tentang malu sedikit. Pak, Ibu, maaf. Di negara kita, Pak, kita ngomong negara kita, Pak, banyak nggak koruptor? Tahu nggak sih, Pak, koruptor kalau itu dosa? Loh, kok tetap korupsi? Tahu nggak sih, Pak, maksiat itu dosa? Kok masih banyak pelaku maksiat? Tahu nggak, Pak, mengambil hak orang, mencuri, dan seterusnya dosa? Kok tetap dikerjakan? Cabang iman rasa malunya copot. Coba, Pak, kita, Pak, biasanya manusia mau berbuat seenaknya itu ketika kelihatan orang atau nggak ada orang? Betul kan? Kalau kelihatan orang? Jaim, kata anak-anak. Kata, oh, ibu-ibu mah tahu persis jaim, Pak. Seakan-akan apa? Dirinya baik, nggak pernah dilihat orang. Di belakangnya nggak tahu. Kenapa ada manusia di depan orang dia nggak berbuat jelek, berbuat buruk, tapi ketika nggak ada orang dia berani? Karena tidak punya malu. Bapak-bapak, ibu tahu nggak? Malu yang paling tinggi itu malu di hadapan siapa? Malu di hadapan Allah. Karena kalau malunya di hadapan manusia, ada manusia dia bisa jaga diri, Pak. Giliran nggak ada manusia, nih, Pak, apa namanya nih? Si gadget ini, Pak, Bapak buka gadget bisa melanglang buana ke seluruh dunia nggak? Dari mulai yang manfaat sampai yang maksiat ada nggak? Nih, Pak, bisa bikin dosa, bisa bikin amal. Ini jalan menuju neraka, ini juga jalan menuju surga, Pak. Ini demi Allah dari sini nih, luar biasa. Silakan Bapak buka apapun, bisa dilihat di sana. Dari kemaksiatan paling kecil sampai paling gede, dari manfaat paling kecil sampai paling gede. Tergantung Anda memanfaatkan untuk apa ini. Kalau untuk kemaksiatan, dosa. Kalau untuk amal kebaikan, pahala. Silakan pilih. Orang yang punya malu sama Allah kira-kira gimana, Pak? Mau berbuat? Allah nggak ada kan ya? Nggak kelihatan. Sok, mangga. Ada yang berani begitu, Pak? Banyak. Buktinya orang-orang lebih takut dengan KPK, lebih takut dengan orang-orang, lebih takut dengan manusia, tapi tidak takut dengan Allah. Kenapa? Cabang iman dari malu itu hilang. Sampai begini Rasulullah mengatakan, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Coba perhatikan kata-kata saya, Pak. Terjemahannya begini. Sesungguhnya yang didapati oleh umatnya nabi-nabi sejak zaman dahulu, para nabi-nabi berkata kepada umatnya. Anggap Nabi Muhammad sedang berkata nih, Pak. Kita dengar langsung dari lisannya Nabi. Idza lam tastahi, wahai umatku, jika kamu tidak punya rasa malu, fasna' ma syi'ta, lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan. Saya ingin bertanya kepada para jamaah, kira-kira ini, Pak, kalimat perintah atau larangan, Pak? Kalimat perintah atau larangan? Larangan. Coba perhatikan kata-kata saya. Jika kalian tidak punya rasa malu, lakukanlah, terserah kamu mau lakukan apa. Kalimat perintah atau larangan? Waduh, bahasa Indonesianya nggak lurus. Kalimat perintah. Jika kamu tidak malu, lakukan, terserah kamu. Kalimat perintah, Pak. Tapi tujuannya apa? Larangan atau menyuruh? Tujuannya, isi tujuannya apa isinya? Melarang atau menyuruh? Coba Bapak berpikir. Kenapa orang larang kok dengan perintah? Kalimat apa? Ada guru bahasa Indonesia di sini. Dulu pernah belajar bahasa Indonesia kan? Gaya bahasa Bapak. Apa, Pak? Sinonim, antonim. Bukan, antonim lawan kata. Sarkasme, sindiran. Kira-kira Bapak pernah nggak nyuruh sama anak? Yaudah, terserah kamu sana. Pernah nggak? Kapan itu, Pak? Nyuruh kayak itu kapan? Lagi marah, sangat marah. Ketika anak dilarang, nggak nurut. Dilarang lagi, nggak nurut. Berulang-ulang dilarang, nggak nurut. Ngomong apa, Bapak? Yang biasanya ibu-ibu yang biasa didik anak. Terserah kamu deh. Itu nyuruh loh, Pak. Kalimatnya. Tapi maksudnya? Berarti kapan saat ngomong begitu? Di saat udah nggak mau diatur. Kata Rasul nih, kalau umatnya udah nggak mau diatur lagi, terserah kamu deh. Tapi Rasul mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta.
Jika kamu tidak punya rasa malu, terserah kamu lakukan. Saya nggak tanggung jawab. Terserah kita. Sampai Rasul memerintah kita, terserah Anda. Bahkan bukan cuma Rasul Pak yang bersabda Pak. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat 41, surat Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat 40, tegas sekali ayatnya. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami tidak mungkin bisa tersembunyi dari kami. Orang yang mengingkari Allah nggak bisa ngeles dari Allah. Mau ngeles kayak apa coba? Maka Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, afamayulqa finnari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Bahasa terjemahannya begini Pak. Saya sekaligus bertanya dengan ayat ini. Ini ayat pertanyaan. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih baik? Orang yang nanti dilempar ke neraka oleh Allah, atau orang yang masuk surga dengan rasa aman yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Yang masuk surga atau yang dilempar ke neraka? Bapak Ibu nggak usah jawab, karena jawabannya pasti tahu semua. Mana yang lebih baik? Yang masuk? Tapi kenapa perbuatan Anda kepengen dilempar ke neraka? Ya kan? Kenapa Anda tahu masuk surga lebih baik, tapi perbuatannya nggak mencerminkan orang pengen masuk surga? Maka di ujung ayatnya Allah berfirman satu kalimat, i'malu masyi'tum. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Terserah kamu deh mau ngapain. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia, Allah, mengetahui apa yang kamu perbuat. Bapak-bapak, ada yang nggak yakin bahwa Allah melihat perbuatan kita semua? Saya tutup dari ringkasan hadis ini Pak. Saya tutup satu kalimat pertanyaan dan saya akan pertanyakan kembali sebagai penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau gitu masuk surga itu susah atau susah banget? Berat atau berat banget? Butuh perjuangan apa enggak? Tapi giliran untuk maksiat ringan atau ringan banget? Oke, baik. Pak, Bapak Ibu bisa masuk surga demi Allah, saya berani bersumpah. Asal satu syarat terpenuhi, pasti semua masuk surga. Atau Pak, apa itu syaratnya supaya kita masuk surga? Satu aja syarat, pasti. Nggak bisa jawab? Ya? Kunci. Gimana kuncinya? Bukan, syaratnya Bapak-bapak, Ibu-ibu mati jangan bawa dosa. Yaitu kuncinya. Lah iya, jangan bawa dosa, satu kunci, satu pertanyaan jawaban. Jika Bapak Ibu mati nggak bawa dosa, pasti masuk surga. Ada nggak manusia nggak bawa dosa? Satu manusia terbaik di muka bumi, Nabi Muhammad SAW, sudah dapat jaminan. Kalau Anda seperti Nabi Muhammad, nggak bawa dosa, bisa masuk surga. Ada nggak di antara kita nggak punya dosa? Nekat bener kalau berani ngomong. Iya kan? Nah, pertanyaan kembali, kalau gitu nggak mungkin syarat ini terpenuhi. Apa sih Pak sebabnya dosa? Ya? Tidak malu, berarti melanggar aturan? Oke, baik Pak. Ada orang berbuat dosa, Bapak berbuat seenaknya, berbuat dosa, berbuat maksiat, ninggalin sholat, terserah Anda. Anda dijamin masih bisa masuk surga, asal satu syarat terpenuhi. Terserah, gak usah sholat, maksiat, korupsi, boleh berbuat sejahat-jahatnya, berbuat seenaknya, tapi Anda masih tetap dapat masuk surga, asal satu syarat terpenuhi. Apa? Bagaimana taubat? Berbuat dosa kok bisa taubat? Syaratnya saat bapak-bapak, ibu-ibu berbuat dosa, tolong jangan sampai kelihatan Allah. Itu aja. Iya itu. Demi Allah Pak. Jika bapak berbuat dosa nggak kelihatan Allah Pak, aman. Nah pertanyaan saya, ada perbuatan kita nggak dilihat Allah? Lah kok masih nekat? Kok masih berani ngundur-ngundur sholat? Kok berani ninggalin ngaji? Kok berani ninggalin kebaikan? Di mana rasa takut kita kepada Allah? Di mana rasa malu kita sama Allah? Berarti belum sempurna iman kita Pak. Ayo Pak, bismillah, tanamkan pada diri kita. Karena iman itulah yang menyebabkan kita terpelihara. Maka iman itu akan membuahkan ihsan. Dulu kita belajar pastinya. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu ibadah kepada Allah, kamu nurut sama Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu gak lihat Allah, Allah selalu melihat kamu dimanapun kamu berada.
maka disitulah kunci bahwasanya kita tak boleh berbuat seenaknya. Nabi Muhammad diperintahkan Jibril, ya Muhammad silahkan kamu beramal seenaknya, yang penting kamu nanti harus menanggung resiko amal itu. Maka Nabi tidak berani sembarangan. Nah, saya tutup dengan satu ayat Al-Quran, surat 40 ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang beramal dengan amal yang buruk, amal yang jelek, amalan dosa, tidak dibalas oleh Allah kecuali sebanding dengan perbuatannya. Wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapapun yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Maka mereka mendapatkan rizki di dalam surga tanpa batas. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan memenuhi surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudaraku seiman, kajian kita meneruskan tema 3 tema yang telah kita bahas, 2 kemarin sore, hari ini kita membahas 1, insya Allah. Semoga kita masih bisa taklim lagi di Madinah, mungkin sekali, mungkin 2 kali, tergantung. Saya sih insya Allah siap, yang penting bapak-bapak, ibu-ibu siap, monggo kita sama-sama siap, sambil kita beribadah, sambil mencari ilmu, semoga bermanfaat. Demikian dari kami, insya Allah besok kita check out dari sini jam berapa Kang? Mungkin seterusnya saya serahkan ke Pak Hajianto. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari saya kami cukupkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.